Pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPNDTP terhadap pembelian rumah komersial disebut baik oleh para pengembang properti. Pengembang meyakini diskon pajak ini akan menggairahkan kembali penjualan rumah dan apartemen setidaknya sampai akhir 2024 mendatang. Kemenko Perekonomian mencatat selama periode 2018-2022, sektor properti konstruksi dan real estate mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.500 triliun atau setara dengan 14% sampai 16% terhadap PDB. Sektor properti juga telah mampu menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun, namun di 2023, sektor perumahan tercatat pertumbuhan PDB-nya rendah, yakni real estate hanya tumbuh 0,67% dan PDB konstruksi hanya tumbuh 2,7%. Nah, untuk mendorong peningkatan permintaan rumah komersil, pemerintah mengambil kebijakan pemberian stimulus fiskal berupa program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. PPN ini ditanggung pemerintah 100% untuk pembelian rumah komersial dengan harga maksimal Rp5 miliar. PPN yang ditanggung pemerintah adalah harga sampai di atas Rp2 miliar pertama. Program ini mulai berlaku November 2023 sampai Juni 2024. Kemudian, Juni hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50%. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia yang membawahi 6.800 pengembang menyambut baik pemberian insentif ini. Ray mencatat 85% dari 131.000 rumah yang tersedia saat ini merupakan rumah harga di bawah Rp2 miliar. Ray menghitung dengan aturan ini, maka pertumbuhan sektor properti di tahun 2023 bisa mencapai 7% dan menjadi 8% di akhir tahun 2024. Ray berharap PPN DTP bukan hanya berlaku bagi rumah yang siap dijual, tapi juga berlaku bagi rumah yang sedang dibangun. Sebab ada akad pembelian yang terjadi pada periode terbitnya aturan ini sampai Desember 2024. Hampir seluruh anggota kita dorong untuk menerima dan mengakomodasi ini dengan cara yang tepat. Yang pertama, tadi mereview produk mana, kafling mana, kemudian tipe berapa yang secara pasar itu memang diminati masyarakat dan sesuai dengan market sekitar situ, sehingga itu segera dibangun. Kemudian yang kedua adalah kita membangun trust dari masyarakat dengan membuat papan, iklan, pengumuman, billboard, dan sebagainya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Ferry Salanto dari Colliers International menilai PPN DTP ini adalah kebijakan yang sangat ditunggu oleh pelaku properti. Ini kebijakan pengulangan yang diterapkan pada 2021-2022 dan telah mengangkat penjualan properti, khususnya rumah tapak. Ini menjadi peluang bagus bagi pengembang apartemen yang saat itu belum terlalu menikmati diskon pajak tersebut karena belum memiliki unit yang ready stock. Insentif PPN DTP ini diklaim signifikan meringankan beban biaya pembelian. Misalnya dengan rumah seharga Rp2 miliar, dengan PPN 11% ditanggung pemerintah, maka harga rumah akan menjadi Rp1,78 miliar alias diskon Rp220 juta. Hal ini dapat menjadi gimik yang kuat dalam penjualan unit. Ini akan sangat membantu, terutama untuk dari sisi developer, mereka bisa terpicu kembali untuk mulai membangun lagi gitu ya, karena kan kalau membangun perumahan itu kan waktunya tidak terlalu panjang seperti membangun apartemen. Jadi dari developer bisa terbantu itu. Dan kedua, dari sisi konsumen ini juga sesuatu gimmick dalam tanda kutip gimmick marketing yang sangat menarik gitu ya, karena diskon PPN itu jumlahnya sangat signifikan, terutama untuk orang-orang yang memang concern dengan pengeluaran gitu ya. Di sisi lain, Indef menilai kebijakan insentif ini sebaiknya dapat menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga bisa sekaligus menurunkan backlog perumahan yang saat ini sebesar 12,7 juta rumah tangga. Justru menjadi kendala adalah yang kelompok di bawah 2 miliar itu yang saya kira memang dibutuhkan, termasuk yang MBR ya, yang katakanlah di bawah 500 juta itu yang paling membutuhkan insentif ini agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan baik begitu, karena
backlog dari sektor perumahan ini saya kira lebih dari 10 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal, yang ini seharusnya mendapatkan insentif lebih besar ya. Real Estate Indonesia menyebut ada 185 industri yang bergantung pada sektor properti. Pelaku properti berharap pemerintah dapat mengakomodasi kendala lesunya industri dan membangkitkan kembali daya beli masyarakat terhadap sektor properti. Desy Aritonang, Wahyu Ramadan, Jakarta.